Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng. Di video kali ini Mr. Sugeng akan membahas soal utul UGM tahun 2019. Yuk langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Titik didih suatu larutan yang dibuat dengan melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram air adalah 100,25. Jika Kb dan Kf masing-masing 0,5 dan 1,86 ya, maka titik beku larutan tersebut adalah berapa? Jadi ini yang diketahui titik didih dan yang ditanya adalah titik beku. Oke. Jadi kalau ditulis diketahui di sini delta TB berarti delta TB-nya itu tinggal 100,25 ya, 102,5 dikurangi 100 berarti 0,25 ya, KB-nya 0,5, KB 0,5, KF-nya adalah 1,86 ya. Berat terlarutnya adalah 9 gram. 9 gram ya. Kemudian berat pelarutnya itu 100 gram air. Jadi 100 gram air ya. Apalagi nih jika KM-nya masing-masing segitu, maka titik beku larutan tersebut adalah berapa? Ya, jadi ditanya itu adalah titik beku larutan ya. Jadi yang ditanya itu TF-nya berapa ya. Oke. Jadi kalau untuk soal yang seperti ini kita jawab ya menggunakan perbandingan saja ya. Jadi jawab menggunakan perbandingan ya. Di sini kita harus ingat bahwa perbandingan delta TB dan titik beku delta TF yaitu cukup perbandingan rumusnya ya, yaitu KB dikali M ya dibagi nilai KF dikali M ya. Nah, karena ini zatnya sama, titik didih suatu larutan ya, zatnya sama nih karena dia di sini dikatakan 9 gram satu senyawa dimasukkan ke dalam 100 gram air yang mendidih pada suhu 100,25. KB dan KF masing-masing segini, yang ditanya titik beku. Ini artinya zatnya sama ya, diketahui titik didih dan ditanya titik bekunya. Artinya di sini nilai molalnya boleh dicoret. Ya, kenapa? Karena sama. Oke, dari sini berarti bisa kita jawab delta TB-nya tadi 0,25 ya. 0,25 dibagi delta TF ya, delta TF sama dengan KB-nya 0,5 ya dibagi KF-nya adalah 1,86. Oke. Jadi delta TF ya, delta TF-nya berarti 1,86 dikali 0,25 ya dibagi dengan 0,5 ya, ini. Oke, jadi kalau disederhanakan berapa nih delta TF-nya ya, ini berarti tinggal disederhanakan ya, ini boleh dicoret nih, ini sama ini berarti di sini 2 ya. Nah, kemudian 2-nya ini bisa dicoret dengan 1,86 ya. 2-nya ini habis, ini tinggal 0,93 ya. Sehingga kita dapat delta TF-nya berarti 0,93 ya. Maka titik bekunya langsung minus aja ya, atau namanya delta TF itu adalah TF derajat dikurangi TF ya, sehingga kalau ini pindah ruas TF itu sama aja dengan TF derajat ya min delta TF ya. Ini kita masukkan angkanya ya, kita masukkan angkanya di sini berarti TF ya, TF sama dengan TF derajatnya itu 0 dikurang delta TF-nya 0,93 ya, dikurangi 0,93, maka titik bekunya adalah min 0,93 derajat Celcius ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah min 0,93 derajat Celcius.
Itu jawabannya yang D. Ya, ini untuk soal yang pertama. Ya, kita lanjutkan soal yang kedua. Ya, soal kedua di sini. Seorang siswa membuat larutan asam lemah ya Ha 1 molar. Larutan yang diperoleh itu memiliki pH-nya 2. Nah, nilai Ka. Nah, ini mudah sekali ya. Asam lemah ya. Asam lemah itu kan rumusnya asam lemah itu H plus sama dengan akar Ka dikali molar ya. Ini rumus untuk apa? Untuk asam yang lemah. Oke. Di sini pH-nya 2 ya. Berarti kalau pH 2, kalau misalkan pH-nya 2 berarti kan H plus berarti ya 10 min 2. Oke ya. Kita masukkan angka karena yang ditanya nilai Ka-nya. Oke. Yuk, jadi H plusnya 10 min 2 sama dengan akar Ka yang ditanya dikali molarnya 1 ya. Ini molar nih ya. Molarnya 1 ya, berarti dikali 1. Berarti di sini tinggal dikuadratkan ya. 10 min 4 itu sama dengan Ka. Yaudah, berarti dapatlah Ka-nya 10 min 4 ya. 10 min 4 itu berarti yang D ya. 1 kali 10 min 4. Oke, mudah sekali. Yuk kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Nah, ini ada oksidasi 2 propanol akan menghasilkan senyawa apa nih? Nah, kita harus ingat ya untuk propanol ya. Propanol ini adalah suatu alkohol. Nah, alkohol apa nih? Alkohol sekunder. Nah, ini. Jadi alkohol sekunder. Kita harus ingat oksidasi alkohol ya. Oksidasi alkohol. Oksidasi alkohol itu yang harus kita ingat ya. Yang pertama itu adalah kalau alkoholnya itu primer. Kalau alkohol primer ya, dia dioksidasi. Dioksidasi biasanya lambangnya begini, maka akan menjadi apa? Menjadi aldehid. Aldehid atau yupaknya adalah alkanal. Dan kalau alkanal ini dioksidasi lagi, ya dioksidasi lebih lanjut, maka dia akan menjadi asam ya, akan menjadi asam alkanoat. Ya, ini. Terus ini kalau alkohol sekunder. Nah, kalau alkoholnya maaf, ini kalau alkoholnya primer ya. Yang kedua kalau alkoholnya itu sekunder, alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder dioksidasi, dia akan menjadi apa? Akan menjadi keton, ya. Dan yang ketiga, kalau alkoholnya adalah tersier, alkohol tersier, dia tidak akan bisa dioksidasi, ya. Nah, ini termasuk alkohol apa nih? Dia termasuk alkohol sekunder, ya. Kalau alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Keton itu bahasa lainnya adalah alkanon. Jadi ciri-cirinya kita cari aja yang akhirannya apa? Yang berakhiran dengan on, ya. Alkanon. Oke, berarti kemungkinan ini berarti salah ya. Ini salah, ya. Ini kemungkinan, ya. Ini juga salah, ya. Ini salah. Nah, ini juga kemungkinan, ya. Jadi jawabannya antara dua nih. Kalau nggak B, ya E, ya. Karena yang keton itu kalau nggak B, ya E. Nah, sedangkan dua propanol itu kan gini nih. Dua propanol, 1, 2, 3, ya di sini OH, ya ini H3, oke ini H, ini H3. Nah, dia kalau dia dioksidasi, maka akan menjadi suatu keton, ya, yang rumusnya adalah CH3, di sini CO, ya, di sini adalah CH3. Oke. Nah, ini kalau diberi nama, ya, ini kalau diberi nama, ini tadi kan 2 propanol nih. Ini adalah 2 propanol, ya. Ini namanya adalah propanon, ya. Propanon itu nama lainnya apa? Ya, dia memiliki nama lain, ya, adalah aseton, ya. Sehingga jawabannya adalah yang aseton, ya. Ini berarti adalah jawabannya yang
B. Karena kalau butanon ini C-nya 4 ya. C-nya 4 ya. C sama dengan 4 ya. Sedangkan kalau propanol ini ya, kalau propanol itu kan C-nya sama dengan 3. Oke, ya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, ini soal yang keberapa tadi? Kedua atau ketiga ya? Yuk kita ke soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya, nah ini jika larutan CuNO32 dialiri arus listrik melalui elektrolit platina dengan kuat arus 0,1 ampere selama 193.000 detik ya, berat gas yang diperoleh ya. Maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis adalah berapa gitu ya. Oke, elektrolisis Cu ya, Cu dalam kurung NO3 ini 2 kali, kalau diuraikan kan menjadi Cu2+ ditambah 2 NO3- ya. Jadi senyawa yang terjadi di katoda dan anoda. Nah, ini katoda dan anoda. Yang di katoda itu si Cu ya, berarti reaksinya adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Ya, sedangkan kalau anoda itu yang kita lihat adalah si NO3- ya. Karena dia asam oksi, maka yang teroksidasi adalah air. Berarti reaksinya 2H2O menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah O2. Ya, karena di sini yang ditanya, maka berat gas. Nah, gas yang diperoleh di elektrolisis. Gas yang diperoleh adalah apa nih? Ya, yang wujudnya gas itu adalah O2. Ya, ini dia wujudnya gas. Ya, maka tinggal kita gunakan rumus apa nih? Maka berat ya. Jadi W dari O2, karena O2 ini berupa Mr, maka kita gunakan rumus Mr kali I kali T dibagi valensi dikali 96.500 ya. Ini rumus yang digunakan. Oke ya. Maka di sini berarti beratnya si O2 itu tinggal yuk kita masukkan MrO2 adalah 32 ya. O itu kan 16 sih ya. Jadi kalau O2 itu 32 ya. 32 I-nya adalah ini I-nya nih 0,1 ampere ya, atau 10-1 ampere. T-nya adalah 193.000 detik dibagi valensi dari O2 4 ya. Valensi dari O2 itu 4 ya. O2 itu 4 dan dikalikan lagi dengan 96.500 ya. Ini coba yang bisa disederhanakan yang mana nih? Ini dibagi, ini kan 2 ya. Ini sama 193.000 ini berarti dia 2 ya. 32 bagi 4 berapa nih? Ya, 32 bagi 4 itu 8 ya. 8 kali 2 16 ya. Sehingga masanya si O2 berarti 8 kali 2 itu 16 kali 10-1 atau 1,6 gram. Ya, ini. Jadi jawabannya adalah 1,6 gram, itu yang B. Ya, ini untuk soal yang keempat. Selanjutnya yang soal nomor 5 ya. Logam Na dapat bereaksi dengan air menghasilkan NaOH dan gas H2. Oke, jadi kalau dibuat reaksinya terlebih dahulu, jadi Na bereaksi dengan H2O ditambah H2O ya menjadi NaOH menjadi NaOH ditambah gas H2. Oke, ini kalau disetarakan ya berarti hanya 2, O-nya ini hanya 3. Berarti ini biasanya gini nih, 2, ini 2, ini 2. Jadi Na2, Na2
hanya 4, ya ini hanya 2 tambah 2, 4, O-nya 2, O-nya pun 2. Oke. Nah, terus 500 ml menghasilkan pH-nya 13 tambah log 2. Nah, yang punya pH kan ini nih. Nah, ini. Jadi, pH-nya NaOH itu 13 ditambah log 2, ya. Jadi, pH dari NaOH, ya, NaOH sama dengan 13 ditambah log 2. Berarti POH itu sama dengan 1 min log 2, ya. Maka konsentrasi OH min itu sama aja dengan 2 kali 10 min 1, ya. Ini 1 min log 2, ya betul ya. Oke, sehingga sedangkan rumus OH min, ya, OH min adalah B dikali M. Ya, nah di sini B kali M, OH minnya 20 min 1, 20 10 min 1, B-nya 1 dikali M, maka dapatlah M-nya 2 kali 10 min 1, ya, atau 0,2. Ya, ini molaritasnya. Ya, kemudian yang ditanyakan maka volume gas H2, ya, maka volume gas H2 pada kondisi STP. Oke, kita cari ini kan M-nya ya, berhasil dengan menghasilkan larutan. Nah, rumus M itu kan molar, itu mol dibagi volume, ya. Jadi kalau mencari mol, mencari N itu adalah molaritas dikali volume. Maka kalau kita cari N-nya si NaOH, molnya NaOH, molarnya tadi 0,2, ya, dikali volumenya 500, ya. Berarti 0,2 kali 500 ini kan sama aja 2 kali 50, ya, berarti 100 milimol. Ya, 100 milimol sama artinya dengan 0,1 mol, ya, ini. Ini molnya NaOH, yang ditanya adalah H2. Maka molnya H2 yaitu perbandingan koefisien aja nih. Ya, ini 1, ya, ini 2. Berarti tinggal 1/2 dikali 0,1, ya. Berarti kan 0,05 mol. Oke. Maka volume H2 pada STP itu adalah mol dikali 22,4. Berarti 0,05 dikali 22,4. Ini sama aja berapa nih? Ya, sama aja sih dengan 0,5 kali 2,24. Ya, berarti jawabannya adalah 1,12 liter. Ya, ini 1,12 liter berarti jawabannya adalah yang A. Oke, ya. Oke, sekian video pembahasan dari Mr. Sugeng untuk UTUL UGM tahun 2019, ya. Tunggu video selanjutnya yang masih akan membahas UTUL UGM tahun 2019, ya. Semoga yang mengikuti UTUL UGM ya bisa sukses dan mendapatkan jurusan yang diinginkan. Amin, ya. Mr. akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.